Shalom anak-anak Miss. Hari ini kita belajar tematik ya nak. Buku kita yang baru ya, 4D. Tema 4D. Bupenanya 4B. Ayo kita buka halaman 2. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan jenis pekerjaan sesuai kondisi alam. Kedua, menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ketiga, menjelaskan tokoh dan dari suatu cerita. Ya. Di sekeliling kita ini banyak jenis pekerjaan ya nak. Ada sebagai guru, supir, pedagang, pegawai bank, dokter, dan masih banyak lagi ya. Setiap pekerjaan itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan itu juga ditentukan oleh kondisi alam di suatu tempat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, masyarakat yang tinggal di dataran rendah, dan juga masyarakat yang tinggal di pantai. Mereka itu berbeda jenis pekerjaannya. Coba kita lihat buku pena kita, halaman 4. Bupenanya halaman 4. Di situ ada 3 jenis ya tempat tinggal manusia. Yang pertama di dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan juga di pantai. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi nak? Yaitu sebagai peternak, sebagai pedagang, sebagai perkebunan teh, dan juga orang-orang yang tinggal di sana memanfaatkan dataran tinggi sebagai tempat mereka bekerja, karena di dataran tinggi itu memiliki suhu yang sangat sejuk. Jadi masyarakat yang tinggal dataran tinggi biasanya mereka memanfaatkan tempat dataran tinggi sebagai berkebun ya. Dan juga di dataran rendah, coba kita lihat apa saja jenis pekerjaan yang ada di sana, yaitu sebagai petani tanaman padi, petani kelapa, petani tebu, dan sebagainya. Dan juga di dataran rendah ada sebagai peternak dan pedagang. Jenis pekerjaan di pantai yaitu sebagai nelayan, ada sebagai petani garam dan penambak ikan. Dan juga penduduk yang ada di daerah pantai ada juga sebagai pembuat cenderamata ya, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Nah, itulah jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya. Kita tinggal di kota ya nak. Kalau tinggal di kota, apa saja jenis pekerjaannya nak? Yaitu banyak karyawan perusahaan, karena di kota Batam ini ya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Jadi penduduk yang tinggal di kota ini memanfaatkan perusahaan besar itu menjadi tempat pekerjaannya. Di sini kita mau belajar tentang pohon kelapa, pohon kehidupan. Kenapa pohon kelapa ini disebut pohon kehidupan nak? Karena semuanya dari akar, batang, buah, bunga, dan daunnya itu semuanya bermanfaat bagi kita. Ya, pohon kelapa itu tumbuhnya di pantai. Coba kita lihat halaman 4. Nah, di sini ada gambar pohon kelapa. Ya, coba kita kerjakan nanti nomor 1 sampai nomor 5 ini ya nak. Daun kelapa itu manfaatnya apa? Daun kelapa ini bisa membuat sebagai bahan pembuat atap dan juga sebagai bahan tempat ketupat. Nah, kemudian buah kelapa, apa manfaatnya nak? Air dan daging kelapa itu bisa kita makan, bisa kita minum untuk meningkatkan imun tubuh kita. Kedua,
sebagai pembuat minyak kelapa. Kemudian batangnya, apa manfaat batangnya? Sebagai pengganti kayu. Ya, batang kelapa bisa dibuat sebagai jembatan ya. Bisa juga sebagai pembuat arang, ya nak. Bunga kelapa sebagai bahan pembuat cuka atau alkohol dan juga sebagai obat tradisional. Akarnya karena mengandung karbohidrat, akarnya juga bisa sebagai bahan obat-obatan dan juga sebagai bahan pembuat sikat gigi. Makanya pohon kelapa ini disebut pohon kehidupan karena semuanya bermanfaat. Ya, coba nanti kamu kerjakan ya nak, halaman 4 tematik nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, supaya sumber daya alamnya bisa terjaga dengan baik ya, berarti kita harus memanfaatkannya dengan baik juga, tidak memakainya dengan boros ya nak, tapi menjaga dan melestarikannya. Kemudian kita lihat dulu di buku pena kita halaman 5. Di sini mengulas isi buku sastra. Apa itu mengulas? Mengulas itu artinya ya, menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Ya, itu sama artinya menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Jadi ketika kita membaca satu cerita, kita diizinkan menilai cerita tersebut. Ya, apa pesan moral dari buku tersebut? Apa judulnya? Di sini coba kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Yang pertama, kita tentukan data bukunya. Apa saja data-data buku? Judul ceritanya, penulisnya, penerbitnya, dan jumlah halaman dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita. Apa inti cerita yang kita dapat dalam cerita tersebut? Tentang apa cerita itu? Itu artinya inti ya nak. Ketiga, manfaatnya. Manfaat membaca buku tersebut. Apa manfaatnya untukmu? Ya, misalnya manfaat itu seperti pesan moralnya. Buku itu menceritakan pesan moralnya seperti apa? Yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan buku itu apa dan kekurangan dari buku itu apa? Misalnya kelebihannya bisa mengajarkan yang baik. Ya, itu sama seperti pesan moral. Kemudian kekurangannya, misalnya cerita ini terlalu panjang, bertele-tele atau seperti itu ya nak. Itu namanya menilai. Ya, mengulas isi buku artinya menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah kita baca. Itu seperti mengapresiasi ya, kalau menilai hasil karya orang lain itu seperti mengapresiasi ya nak. Nah, di sini ada cerita menjelaskan tokoh suatu cerita. Di sini di tematik halaman 6. Terpisah karena manusia. Tugasmu nanti nak mengulas isi buku ini, mengulas cerita ini. Ya, nanti kamu buat di buku tulismu apa-apa saja yang mau kita ulas dari buku ini nak. Yang pertama, data buku. Judulnya apa? Judul. Nanti tulis di bukumu. Judulnya ini terpisah karena manusia. Ya, karena kamu tidak tahu siapa penulisnya ini, tidak usah tulis ya nak. Siapa penerbitnya. Jumlah halamannya kan 1 halaman. Nah, jumlah halaman 1. Tahun buku diterbitkan tidak usah ditulis ya nak. Lalu inti cerita. Nomor 2, inti ceritanya. Apa inti dari cerita ini? Setelah kamu baca berulang-ulang,
Lalu kamu buat inti ceritanya adalah, nah tentang apa cerita itu inti ya nak. Kemudian manfaat membaca buku ini, misalnya apa manfaatnya untukmu, buku ini mengajarkan tentang apa untukmu, itulah manfaat. Seperti pesan moral ya, itu manfaat ya sayang. Kemudian nomor 4, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari buku ini apa ya, kemudian kekurangan dari buku ini apa ya, kekurangan dari ceritanya ini. Oke, nanti kamu buat ya nak di buku tulis ya. Sudah 2 tugasnya ya sayang. Kemudian ada ayo berlatih halaman 8. Ayo berlatih ya. Oke, itu saja dulu tugas kita ya nak. Ada 3 tugas kita dari tematik. Sudah mengerti sayang? Dikerjakan dengan semangat ya, jangan malas belajar ya nak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu.